Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Dewi Puspasari, SPDSI, CGP Angkatan 9, BPGP Provinsi Jawa Tengah, yang saat ini mengajar di SMA Negeri 1 Luar, Kabupaten Magelang. Kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, modul 1.1 koneksi antar materi. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Di sini saya membagi 4 poin. Yang pertama adalah 1. Pendidikan dan pengajaran adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Mengapa demikian? Karena pendidikan dan pengajaran adalah hal yang tidak dapat dipisahkan, karena pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sementara itu, pengajaran adalah bagian dari proses pendidikan yang bertujuan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk keterampilan hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Pendidikan dan pengajaran sangatlah penting untuk anak. Anak akan berkembang dan bertumbuh sesuai dengan bakatnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru dalam pendidikan dan pengajaran ini adalah menuntun, membimbing, dan mengarahkan anak dengan tujuan untuk mempersiapkan anak-anak agar bisa memiliki bekal untuk hidup di masyarakat. Kemudian yang kedua, pendidikan adalah proses menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Menuntun dalam konteks sosial budaya berorientasi pada 3 semboyan KHD, yaitu dalam Ingarso Sang Tulodo, bermakna guru memberi teladan yang baik kepada murid. Ing Madya Mangun Karso, yaitu guru berperan sebagai pelopor atau pemrakarsa. Artinya, guru bertindak sebagai pelopor mencetuskan ide-ide kepada muridnya. Tut Wuri Handayani, artinya guru berupaya penuh memberi dorongan dan arahan kepada murid. Kemudian yang ketiga, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat murid berada. Kodrat alam berhubungan juga dengan karakter dasar anak. Maka selayaknya guru harus bisa menjadi model positif, teladan yang baik bagi mereka. Dengan memperhatikan kodrat zaman, murid mendapatkan manfaat yang bisa mereka aplikasikan secara nyata sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya, pembelajaran yang memadukan teknologi. Murid bisa menggunakan gawai untuk menghasilkan produk-produk pembelajaran. Nah, yang terakhir, pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh, dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Kemudian, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama,
apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Nah, sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yang saya lakukan adalah yang pertama, kegiatan pembelajaran lebih berpusat pada guru. Jadi di sini guru lebih aktif daripada murid. Yang kedua, kegiatan pembelajaran selalu di dalam kelas. Jadi melulu di dalam kelas, tidak pernah pembelajaran itu berada di luar ruangan kelas. Yang ketiga, guru kurang menjadikan karakteristik murid sebagai acuan dalam proses pembelajaran dan kurang memperhatikan karakteristik murid. Hal tersebut dapat mempengaruhi murid dalam memahami materi pembelajaran. Proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakteristik murid menyebabkan pembelajaran yang tidak bermakna. Yang terakhir, fokus pembelajaran adalah materi dan tercapainya target belajar murid. Jadi, apabila murid memperoleh nilai di atas KKM, itu artinya sudah memenuhi ketuntasan. Murid cenderung hanya menghafal materi dan guru melakukan pembelajaran hanya mentransfer ilmu saja. Nah, namun yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, pemikiran dan perilaku saya yang berubah adalah 1. Pembelajaran berpusat pada murid atau Student Central Learning merupakan suatu pembelajaran yang menempatkan murid sebagai pusat dari proses belajar. Pendekatan pembelajaran berpusat pada murid merupakan pembelajaran aktif, di mana murid memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, merumuskan pertanyaan, berdiskusi, menjelaskan selama di kelas. Pembelajaran kooperatif, di mana murid bekerja dalam tim pada masalah dan proyek. Yang kedua, metode pembelajaran di luar ruangan kelas. Belajar di luar ruangan kelas merupakan salah satu upaya terciptanya pembelajaran dan terhindar dari kejenuhan, kebosanan, dan persepsi belajar hanya di dalam kelas. Peran guru adalah sebagai motivator, artinya guru sebagai pemandu agar murid belajar secara aktif, efektif, kreatif, dan akrab dengan lingkungan. Pembelajaran tidak harus selalu dilakukan di dalam kelas, tetapi bisa dilaksanakan di luar kelas. Seperti contoh, saat murid diminta mengukur tinggi tiang bendera, tinggi pohon, dan sebagainya dengan menerapkan materi tentang trigonometri, karena saya mengajar matematika. Kemudian yang ketiga, guru menyesuaikan proses pembelajaran dengan mengacu pada karakteristik murid. Karakteristik murid menjadi pertimbangan bagi guru dalam menentukan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang paling baik adalah yang paling sesuai dengan karakteristik murid. Jika guru bisa memahami karakteristik muridnya, maka guru bisa menentukan strategi pembelajaran yang paling tepat. Dengan memahami karakteristik siswanya, guru bisa membantu mengembangkan minat dan bakatnya. Hal ini sesuai dengan tujuan Merdeka Belajar, yaitu guru membantu mengembangkan minat dan bakat siswa sesuai dengan karakteristik masing-masing. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang segera akan saya terapkan adalah yang pertama, merancang atau membuat pembelajaran yang inovatif, interaktif, sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Yang kedua,
mengembangkan pendidikan karakter murid dengan melakukan pembiasaan positif di sekolah. Misalnya, dengan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas merupakan salah satu bukti nyata budaya positif di kelas. Menyusun kesepakatan kelas adalah hal yang sederhana yang bisa langsung diterapkan guru dalam menerapkan budaya positif. Yang ketiga, memberikan kemerdekaan kepada murid dalam belajar. Jadi, siswa atau murid diberikan kebebasan. Murid memiliki kebebasan untuk berinovasi, mengemukakan ide, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.